Mut, Mir, kalian tahu nggak? Dulu ada perang di masa kekuasaan keduanya Belanda. Tepatnya sih tahun 1817-an gitu. Namanya perlawanan Patimura. Yang jelas dipimpin sama Patimura lah ya. Kejadiannya itu di Maluku. Katanya tuh penyebab perangnya gara-gara salah satu kebijakan VOC di Maluku waktu itu. Oh iya, aku tahu tuh, pernah dengar. Katanya gara-gara kebijakan VOC yang ngewajibin militer para pemuda Ambon buat jadi serdadu Belanda di Jawa. Dan juga mereka ngewajibin masyarakat Maluku buat nyedain bahan-bahan buat perbaikan kapal Belanda waktu itu. Gue juga denger-dengar perangnya kacau banget dah. Rakyat Maluku ngancurin perahu-perahu punya Belanda. Terus mereka ngelakuin perlawanan juga ke banyak area. Ke Saparua, Harupu, Ambon. Cuman sayangnya waktu itu di bulan November 1817, pasukan Patimura ditangkap Belanda dan dijatuhin hukuman mati di benteng New Victoria di Ambon. Ih, ngeri juga ya. Kalau gue taunya perlawanan di Ponorogo. Lo tau gak? Oh, gue tahu. Perang yang dipimpin sama Pangeran Diponegoro itu kan anak dari Hamengkubuwono ketiga. Benar, katanya tuh faktor perang ini ada dua. Yang pertama ada kondisi sosial politik di Jawa, sama pengalaman religius pribadinya di Ponorogo sendiri saat itu. Di Ponorogo yang dikenal sebagai tokoh religius saat itu menantang banget tuh yang namanya korupsi dan campur tangan Belanda di keraton. Nah, bener berarti. Kalau nggak salah, tahun 1825-an gak sih itu? Awalnya karena Belanda bangun jalan yang langgar makam leluhurnya kan di Tegalrejo. Didukunglah tuh perlawanan di Ponorogo sama berbagai golongan. Bahkan sama bangsawan yang kecewa dengan kebijakan Gubernur Jenderal Van der Capellen saat itu. Yang kalau nggak salah berkaitan sama sewa tanah. Gitu deh. Tapi gue pernah dengar tentang benteng Steel Cell atau apa sih itu namanya? Pokoknya itu maksudnya apa sih? Jadi tuh perlawanannya kan meluar ke Jawa Tengah dan Jawa Timur ya. Nah, benteng Stel ini tuh strategi buat mempersempit ruang gerak mereka. Sampai akhirnya setelah 5 tahun perlawanan, Diponegoro ditangkap pakai tipu muslihat di Magelang tepatnya. Diasingkan deh dia ke Manado. Sampai akhirnya dia wafat di tahun 1855. Kalau gua taunya perlawanan Kesultanan Palembang dulu sekitar tahun 1804 sampai 1821. Palembang tuh penting banget bagi Belanda karena wilayahnya yang strategis dan sumber daya kaya lada sama timah di Bangka dan Belitung. Nah, di sini awalnya waktu Belanda takluk sama Inggris, Sultan Mahmud Badarudin II nyerang Belanda dan nolak Inggris. Inggris waktu itu gak diem aja, mereka nyerang Palembang di 1812. Terus Belandanya gimana, Mut? Nah, pas itu dilantiklah Sultan Ahmad Najamuddin, tapi Badarudin naik lagi di 1813, sedangkan Belanda kembali tuh di 1814. Mereka ngirim ekspedisi di tahun 1818 sampai 1819, tapi dikalahin sama Badarudin. Sampai akhirnya di tahun 1821 Belanda ngirim pasukan gede banget buat naklukin Palembang dan ngasingin Badarudin. Hingga di tahun 1823 kesultanan dihapusin, tapi pemberontakan dilanjut sama Ahmad Najamuddin pada 1824. Tapi nyatanya gagal sampai akhirnya dia juga ikut diasingin di tahun 1825. Buset, banyak banget yang perang-perang di Indonesia. Asli, epic semua lagi.